tempat untuk bertolabul ilmi di daerah Purwakarta pelosoknya. Demikian, tunggu perjalanan selanjutnya ke daerah pelosok-pelosok dalam rangka sebar wakaf Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alila dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini Ahad tanggal 28 November kita dari Alila Pusat bersama sahabat Alila Pangalengan akan mengadakan touring sebar wakaf Quran bersama meja juga ya, meja Quran ke TPA dan masjid yang ada sekitar Pangalengan. Untuk lebih detailnya mau kemananya nanti kedua sahabat Alila akan jelaskan. Silakan kedua sahabat Alila Pangalengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, sahabat semuanya. Kepada sahabat Alila Pusat yang saat ini kami berkenalan istimewa ya. Maka satu partner untuk saling bersinergi dan juga memberikan kesimpulan yang sangat kuat, memberikan atau mewujudkan kita dan visi yang sama, yaitu menebar manfaat kepada umat dan juga memberikan ribuan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, insyaallah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi menuju siang ini, kita sama-sama akan memberikan dukungan dengan lebih dengan kepada kedua tempat, yang Cilaki, tempat yang sangat-sangat lumayan ya. Juga satu lagi pedalaman, tepatnya di daerah Kidul, Kampung Kompak, akan kita melalui bersama di sana. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dan juga keberkahan dalam perjalanan ini. Mohon doanya dari semuanya. Kami mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Al-Hilal dimanapun berada, alhamdulillah kita sekarang berada di Kecamatan Talaigung, berbatasan dengan Pangalengan. Kita sengaja jauh-jauh ke sini mau menyebarkan Al-Quran sama meja ya, titipan dari para donatur. Perjalanannya cukup menantang, ini sekitar 30 menit jalan kaki kita karena nggak ada akses lagi selain jalan kaki. Jadi insya Allah kita bersama sahabat Al-Hilal Pangalengan, teman-teman Bawais juga akan menyusuri jalan menuju salah satu TPA di Kecamatan Talaigung, perbatasan Pangalengan dengan Kabupaten Bandung. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan lancar walaupun disertai hujan gerimis. Mudah-mudahan tidak menambah surut semangat kita semua ya, dan mudah-mudahan bisa menambah keberkahan dan kelancaran pada hari ini. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya agak licinnya kebanyakan kurang. Alhamdulillah kita sekitar 15 menit tadi udah perjalanan lumayan jauh ya, perjalanannya cukup jauh sekali. Jalannya Masya Allah sangat menantang sekali, setapak by setapak ya. Jadi memang ini jalan aksesnya sangat sulit dijangkau, dan mudah-mudahan ini kita menyalurkan Al-Quran dan meja Al-Quran tepat sasaran ya, sama masjid dan TPA yang membutuhkan. Ikuti terus perjalanan hari ini. Alhamdulillah tadi kita disambut dengan hujan juga, sekarang udah reda ya hujannya. Ini perjalanan yang sangat luar biasa, sangat berkesan sekali bersama sahabat Al-Hilal Pangalengan. Nah, sekarang kita berada di berada di perbatasan Pangalengan dan Garut ini, teman-teman. Ini lumayan jauh juga dari Pangalengan, sekitar 1 jam tadi kita perjalanan dari Sekre Al-Hilal Pangalengan ya, dengan perjalanan yang cukup menantang ya. Mudah-mudahan tetap semangat teman-temannya dan menambah keberkahan pada acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, see you next time, KRS. Sahabat Laila, ini dari tadi saya perjalanan sambil wawancara ya orang yang pernah mengabdi di sini, namanya Ustaz Hadi. Ustaz Hadi. Oh, Kang Hadi. Dia nggak mau dipanggil Ustaz padahal udah derajatnya. Oke, Kang Hadi tadi sempat cerita ya pernah abdi di daerah. Jadi sempat ngajar gitu di masyarakat sekitar gitu, ngajar baca tulis Al-Quran, antaranya anak-anak sama ibu-ibu. Memang kalau untuk daerah sini bantuan seperti Al-Quran sangat berarti mungkin. Jarang berarti ya. Bisa disebut karena mungkin minimnya pengetahuan masyarakat tentang agama, jadi kurang mementingkan, jadi kurang memaksakan. Jadi mereka seakan-akan terhadap Al-Quran itu sekenanya aja. Mudah-mudahan dengan adanya wakaf Quran dan wakaf perusahaan Jadi di sini ya jadi motivasi, jadi semangat anak-anak untuk belajar. Tapi kalau antusias masyarakat dalam belajar bagus. Dan ini sahabat Laila Pangalengan bisa jadi wasilah juga ya. Itu bisa cerita ya. Bisa cerita lagi Ustaz, tadi antum berapa lama di sini? Sekitar 1 tahun lebih. Itu tiap hari ngajar. Alhamdulillah. Kenapa berhenti? Karena ini susah nyari kerja gitu. Soalnya penduduk asli sini pun kebanyakan kalau di musim-musim kemarau seperti itu mereka nyari kerja jadi kuli-kuli bangunan ke kota Jakarta gitu. Masuk. Saya juga sempat sampai nyari kerja sampai Buburuk Macul itu sampai ke apa? Waktu itu Ranca Buaya. Sampai ke sana cuma Buburuk yang doang gitu. Jalan gitu udah. Ya cuman ya Karena kebutuhan juga. karena kebutuhan. Jadi karena terdesak ekonomi, akhirnya terpaksa saya harus meninggalkan. Terus semenjak ditinggalkan Kang Hadi itu sama siapa gitu anak-anak? Ada kan saya dulu ngajar di 2 masjid di 2 kampung ya, Kampung Kompak sama KRS. Di Kampung Kompak alhamdulillah ada yang meneruskan, sahabat saya Kiki. Nah sementara kalau di KRS terakhir kali saya dapat kabar enggak berjalan. Paling cuma ada 5 anak-anak yang apa? Yang duduk-duduk di masjid baca Quran tapi nggak ada yang bimbing. Ada di cuman langsung ya SMP aja. Enggak SD. Kalau SMP tadi di tempat kita sholat Harus ke atas. ya harus ke atas, mereka jalan kaki dari sini. Luar biasa. Perjuangan banget. Iya. Oke. Kang Hadi terima kasih banget. Ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi dan motivasi juga ya buat kita semua, campur juga ya. Mudah-mudahan kepedulian kita juga Ya betul. bisa bertambah gitu ya terhadap cerita-cerita kayak gini yang kadang-kadang kita nggak tahu ya teman-teman sahabat Laila dan para donatur, kita kadang nggak tahu ada aja ya kita di kota atau di mana ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang berkekurangan gitu baik dari segi pendidikan Al-Qur'an gitu, kebutuhan ustadznya juga gitu. Mudah-mudahan itu bisa kita meningkatkan kebutuhan kita ya. Oke, lanjut perjalanan Kang Tuki. Iya, siap. Dan teman-teman, sorry ya kita
Astagfirullahaladzim, hampir. Hampir. Kalau hari ini ibu-ibu paling anak-anak SMP gitu ya. Kan khusus pembahasan Al-Quran langsung sama kemarin baru pembahasan masalah air wudhu gitu. Ada berapa santri? Yang aktif paling kalau pas hujan ini kan kadang masuk pas hujan, kadang keluar jadi gitu, jadi tidak menetap. Biasanya sehari deh ada berapa? Paling ada fokusnya mungkin sekitar 10 18. Ya total ada 18 orang. Oh kami Sayur? nyana tuh sayur. Oh, ada juga dari kampung sebelah. Masya Allah lumayan jauh. Jalan ke halang hujan ya. Ini kan ada dua berarti ya, ada yang ibu, ada yang anak, ada 3 berarti. Itu Semuanya semuanya SMP. perempuan ya? Bener kan? Oh iya anak-anak. Nggak lihat. Kalau ibu hari sekarang hari Ahad biasanya 1:30 biasanya udah siap. Kalau yang anak-anak digabung semua ya, yang SMP yang kecil juga Kalau digabung. tiap harinya yang anak-anak memang kalau pas lagi ketemuan satu pekan sekali juga yang SMP paling hadir yang SMP doang. Satu waktu Ustaz. Ya, Satu waktu. Jam berapa? biasanya jam 1:30 nih. Sekarang Nah, yang paling rutin yang ini ya. yang paling penting yang kecil. Semangat ya. Aya aktivitas ngaosnya, aktivitas ngaos gitu ibu-ibu sareng orang kali gitu. Dimana kan ngaosna Al-Qur'an ya punya. Insya Allah kita kadieu nyanak Al-Qur'an, nyanak meja Al-Qur'an oke gitu nya mudah-mudahan bermanfaat kanggo adik-adik santri di dieu sareng kanggo ibu-ibu. Gitu. Dan abi panginten dengan sahabat ahli Pangalengan dan iya memang iya amalahnya diberikan ke sahabat ahli Pangalengan ya dipastikan. Mudah-mudahan mungkin Al-Qur'an anu dipasikeun bermanfaat kanggo ibu-ibu kanggo murang kali oge di anggonya bunya sareng murang kali di anggo ngaos gitu. Mudah-mudahan kan janten pahala oge nya kanggo para donaturna. Sudah hari kami mah di sini mah sebagai wasilah kanggo nyalurkeun gitu nyampaikan ke ibu. Ieu mejana tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sahabat Al-Hilal Pangalengan yang bersinergi berafiliasi dengan Sahabat Al-Hilal Pusat yang saat ini tadi hadir di Kampung Kompak ya. Nah, semoga kita sama-sama nanti berada dalam kampung Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bersama-sama dari Sahabat Al-Hilal Pusat menyalurkan Al-Qur'an dan juga meja Al-Qur'an yang jumlahnya meja Al-Qur'an total ada 20 buah dan juga Al-Quran ada 26 yang diselingi dari Iqra ada 20 buah juga kebetulan. Semoga apa yang kita berikan untuk Kampung Kompak ini untuk ibu-ibu dan anak-anak yang ngaji di sini menjadi jalan inspirasi, jalan penggerak untuk memulai dan melanjutkan membaca Al-Quran dengan lebih semangat dan lebih rajin lagi. Dan harapan kita semuanya untuk Kampung Kompak ini bersinar dengan Al-Quran nantinya. Dan harapan kita semua yang ada di Kampung Kompak ini sama-sama belajar bersama dan giat dalam belajar Al-Quran insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini antum udah berapa lama nih ngadain ada pengajian di sini? Kalau untuk kajian khusus akhwat yang udah besar kayak ibu-ibu ya, mungkin 2 bulan atau lebih kalau untuk itu. Kalau anak-anak udah bertahun-tahun lah. Udah bertahun-tahun. Ya, kalau anak-anak udah bertahun-tahun. Kiki yang Ya. gitu. Sama Anak sama istri lah. sama istri. Insyaallah. Ini tepatnya kan desa apa tadi? Desa Sukalaksana, Desa Sukalaksana, Kampung Kompak, Kampung Kompak, Desa Sukalaksana, Kecamatan Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, perbatasan Pangalengan ya. Ya. Ini saya tadi perjalanan lumayan luar biasa, Ustaz, dari atas ke bawah ini sekitar 40 menit mungkin ya jalan kaki ya. Ini berarti anak-anak di sini yang ngaji orang-orang sekitar sini.
orang sekitar sini. Orang sekitar sini. Paling jauh tadi ada di kampung sebelah ya. Ada kampung sebelah. Cuman walaupun di kampung sini semua kan posisi rumah ke rumah masih nggak dekat kalau di kampung. Oh iya ya, carang ya, Ya. kalau bahasa sini dia carang. Ustaz, apa yang memotivasi antum ngadain pengajian gitu? Kenapa capek-capek pengen ada pengajian gitu? Nah, awalnya Ana sih berpikiran ini kan daerah kampung ya. Dimana yang namanya kampung kalau seperti di zaman Nabi kan Baduy ya, Iya betul. orang yang jauh dari agama, Iya, iya. otomatis kan dalam bidang adab agama kita ketertinggalan. Nah, dari itu maka saya berpikir mudah-mudahan dengan adanya ini nanti ada ustadz-ustadz yang dari kota bisa masuk juga. Untuk kemudian menyebarluaskan. Awalnya kalau kan saya masih awal, mungkin saya niatnya cuman bikin kumpulan doang yang nanti yang meneruskan mungkin ada ustadz-ustadz yang lebih ilmunya. Tapi niatnya saya cuma menanam doang dulu awal. Sehingga nanti kalau ada ustadz di sini lebih mudah, sudah ada jemaah. Gitu. Justru yang susah itu yang mengawali, Ustaz. Gitu, kalau saya ya. Jadi masih ahli fikih di sini mengawali sebuah kebaikan ya, dalam artian apa tuh kegiatan untuk kemudian anak-anak di sini dan ibu-ibu bisa mempelajari Al-Quran. Ini luar biasa sekali, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz, kalau misalkan dari segi pendanaan yang seperti itu dari mana ya? Kalau boleh tahu. Pendanaan untuk apa? Pengajian Kalau nasional kan gitu. awal-awal ya kita niatkan dari diri kita aja lah, kita sedekah aja ya. Niatkan kalau 1 pekan sekali mungkin harus adalah cemilan-cemilan gitu sekali. Atau buat anak-anak nanti biar anak-anak tambah semangat mungkin kita belikan apa ya di sini makan-makan sebelak seperti kemarin. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Jadi bikin kekeluargaan bareng-bareng gitu ya. Kalau untuk operasional pengajar bagaimana? Kalau sementara kita ya, belum sih, belum ada. Anak-anak juga di sini gratis juga. Gratis. Mudah-mudahan kedepannya ya bisa apa untuk kebutuhan operasional segala macam ya. Mudah-mudahan ada jalan juga ya. Kemudian bisa berkolaborasi juga dengan yang lain. Ustadz Kiki, saya dari sahabat Al-Hilal Pusat ya. Di sini kita kan bareng-bareng sama sahabat Al-Hilal Pengalengan. Mudah-mudahan bisa terus berkoordinasi dengan teman-teman sahabat Al-Hilal Pengalengan dengan Ustadz di sini. Ini luar biasa sekali. Ini sesuatu yang sangat jarang sekali ya kalau menurut saya ya, dan butuh perjuangan banget gitu untuk melakukan hal-hal seperti ini, hal-hal untuk mendirikan pengajian, apalagi tadi ya apa tuh lillahi ta'ala gitu ya, lillahi ta'ala, untuk bisa kemudian orang-orang kampung di sini itu bisa merasakan bagaimana bisa belajar Al-Quran dengan baik ya seperti itu. Oke, paling gitu aja. Mudah-mudahan ini Al-Quran dan mejanya bermanfaat ya buat antum yang di sini. Kita bisa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hilal yang dermawan dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita lagi prepare mau menyalurkan Al-Quran sekitar 1000 Al-Quran dan Iqra akan kita salurkan di Jabar Selatan. Insya Allah sekarang masih pukul 10. Mohon doanya kepada para sahabat Al-Hilal, donatur semuanya dimanapun berada. Semoga penyaluran kita lancar. Dan juga jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur atas kebaikannya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para donatur yang dermawan dimanapun berada dan juga seluruh relawan dan sahabat Al-Hilal,
Alhamdulillah kita sedang di perjalanan pada hari Jumat ini pada jam 10.40 ya. Kita lagi di perjalanan bersama tim semua yang berangkat di satu armada ya. Ada 4 orang. Kita membawa kurang lebih ada 1.000 Al-Quran, paket Al-Quran dan itu yang akan kita salurkan di daerah Jabar Selatan, tepatnya di daerah Banjar dan Ciamis dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para donatur yang dermawan dimanapun berada dan sahabat Al-Hilal. Alhamdulillah kita pagi hari ini udah sarapan, kemudian udah prepare juga. Tadi malam kita nyampe pukul 9:30 ya, nggak sempet langsung take karena posisi juga udah gelap, nggak memungkinkan. Kita juga udah prepare, alhamdulillah pagi-pagi ini jam 7.20. Nah, insya Allah kita akan menyalurkan Quran ke 8 titik sekarang tuh. Ada rumah tahfidz, ada pesantren juga, ada tempat TPA juga dan juga beberapa masjid. Yuk, mari simak bagaimana kisah penyaluran kita pada pagi hari ini. Semoga lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, tapi kita harus tetap semangat ya. Yuk, ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Hilal, para donatur dan mohon berada. Alhamdulillah kita sampai di titik pertama di yayasan apa ya Pak ini? Al-Abidin Baitur Rahim. Di sini santrinya kurang lebih ada 70 ya Pak, 70 anak-anaknya juga semangat mengaji dan Quran. Tapi Al-Quran di sininya terbatas dan juga sudah rusak. Jadi mereka berebut untuk sebaiknya Al-Quran sudah tidak dapat sudah warna kuning seperti ini. Kita akan ganti insya Allah semua Al-Quran di sini dengan Quran yang baru dan juga ada sekitar 40 santri apa aja yang mengaji di sini. Insya Allah kita akan bertuju untuk kebutuhan mengaji. Para donatur semuanya, kita sudah sampai di titik kedua di Yayasan Pendidikan Riyadul Falah di daerah Jabar, Jawa Barat Selatan, daerah Pangandaran ya. Ini di pesantrennya dan juga ada masjidnya juga. Pesantrennya mungkin lagi pada libur, lalu kita akan ketemu sama pimpinan ustadzahnya dan pengurusnya di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Al-Hilal semua. Sekarang kami berada di daerah Sari Pangandaran, akan membagikan Al-Quran, Al-Quran di pelosok Jabar Selatan, salah satunya di daerah Banjar Sari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al Hilal dan para donatur dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah di titik kelima ya. Tadi habis nyalurin di salah satu masjid di Kecamatan Pangandaran. Ini titik kelima, posisi sekarang sudah pukul 12. Cuaca juga mendung ya. Minta doanya semoga penyaluran kita pada siang hari ini berada dalam kelancaran dan kesuksesan. Dan juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada donatur yang telah berwakaf Quran. Semoga Allah membalas kebaikannya dan menjadi amal jariah yang tidak akan terputus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sahabat donatur semuanya, di sini anak-anak pantai ya, kita dapat di pantai Pangandaran. Alhamdulillah anak-anaknya semangat mengaji, semangat menghafal Al-Quran. Akan tetapi di sini kekurangan Al-Quran karena kita nggak melihat ada Quran di masjid ini, tapi anak-anaknya semangat untuk menghafal Quran. Mereka sangat senang sekali mendapatkan Al-Quran baru titipan aman wakaf dari donatur semuanya. Buktinya langsung dihafal, langsung dibaca dengan dosa gitu langsung. Dan mengucapkan dan berdoa juga untuk para donatur, semoga sehat selalu, semoga diberkahi rezekinya, semoga Allah tambah-tambahkan dan menjadi amal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima melaporkan pada hari ini alhamdulillah penyaluran kita berjalan lancar. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana ma'idatan minas sama'i awalin wal akhirin wa ayatan min Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Hilal dan para donatur yang dermawan dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah menyalurkan di titik yang ke-10 di pesantren Asyifa. Nah, di sini banyak sekali santri-santri tahfidz yang dan juga santri yang membaca dan mempelajari kitab. Di sini kita menyalurkan Al-Quran, sebanyak 70 Al-Quran. Alhamdulillah para santrinya sangat senang sekali dan juga diterima langsung oleh Bapak Kiai, dan juga Pak Kiai langsung mendoakan semoga para donatur diberikan harta yang suci, harta yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Simak terus perjalanan penyaluran wakaf kita sekarang, semoga berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Hilal dan dimanapun berada. Kita sampai di salah satu masjid Nasrullah di Ciamis. Di sini nggak ada pengurus, nggak ada DKM juga, tapi kita ngelihat Quran itu ada Qurannya di sini sedikit, sama Qurannya sudah pada rusak. Kita langsung simpan aja Quran yang kita bawa. Nggak ada orang di sini.
Al-Hilal, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ketiga di penyelenggaraan Al-Quran Wakaf untuk daerah Jabar Selatan, dan terakhir kita berkunjung ke daerah pantai di Pangandaran sambil menuju pantai. Terima kasih atas ucapkan atas dukungan dan partisipasinya bersama para donatur yang telah mewakafkan Al-Quran untuk dibagikan di Jabar Selatan. Alhamdulillah kemarin kita sudah membagikan pesantren, rumah tahfidz, rumah Quran, dan masjid-masjid di Jabar Selatan, yang Bersari, Bangkalan, Cijulang, dan sekitar. Terima kasih kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 13 Desember kami dari Lajiswap Al-Hilal bersama sahabat Al-Hilal Tasik Selatan telah menyalurkan donasi berupa beras untuk guru-guru ngaji di Kampung Cibesi, Desa Girijaya, Kecamatan Bojong Asih, Tasik Selatan. Ini adalah titipan dari para volunteer Jumbaria Jumat Barokah Ceria untuk guru ngaji ya di pelosok Jawa Barat. Semoga menjadi keberkahan kepada volunteer Jumbaria dan insya Allah sangat bermanfaat bagi para pengajar Al-Quran di desa di Kampung Cibesi, Desa Girijaya, Kecamatan Bojong Asih, Tasik Selatan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan dibalas dengan berlipat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hilal dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan peletakan batu pertama untuk pemasangan pipanisasi, instalasi pipanisasi sumur wakaf dari Yayasan Al-Hilal untuk pesantren Al-Ikhlas. Ini kita kolaborasi dengan komunitas Al-Hilal Tasik Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Senin 13 Desember 2021 kita akan melakukan peletakan batu pertama yang akan diawali oleh perwakilan komunitas Al-Hilal Tasik Selatan yaitu Pandang. Kepada Pandang dipersilakan. Kemudian masukkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya boleh sama Bapak MUI Desa Girijaya ya. Iya. Oke. Silakan Kang Supri. Mau dibahagiakan juga boleh. Iya. Alhamdulillah. Oke, kita boleh langsung mengalirkan airnya dari itu. Oke, sahabat Al-Hilal dan orang-orang baik dimanapun berada, kita di sini pemasangan instalasi pipanisasi karena memang kondisi wilayahnya tidak bisa dilakukan pengeboran ini sama sumur jet pump ya. Kita nanti bisa lihat ya
sumurnya berjarak sekitar 100 sampai 200 meter. Ini nanti mengaliri ke toren-toren yang ada di pesantren Al-Ikhlas. Kemudian nanti ini torennya ini akan ada dua titipan dari para donatur yang berkapasitas 1000 liter ya. Mudah-mudahan ini cukup untuk digunakan oleh santriwan dan santriwati di pesantren Al-Ikhlas. Bila ini bisa ini ya lancar berarti ya, tinggal nanti proses pemasangan instalasinya dilakukan maksimal. Ini udah ada sekitar berapa ya? 30 ya, 30 pipa. Airnya juga jernih ya. Mudah-mudahan ini air yang mengalir di sini ya, jernih. Ini dapat digunakan sebaik-baiknya oleh santri dan di pesantren Al-Ikhlas dan kemudian masyarakat sekitar. Kebetulan di sini memang pesantrennya sangat open, sangat terbuka dengan masyarakat luas. Jadi memang masyarakat luas juga diizinkan untuk mengambil air cukupnya ya, Pak Ustadz ya, dari pesantren Al-Ikhlas. Ini luar biasa. Memang sudah seperti itu ya, seharusnya pesantren tidak hanya bermanfaat buat santri tapi juga buat masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara untuk peresmian dan peletakan batu pertama serta pengaliran air melalui pipanisasi sudah selesai ya di pesantren Al-Ikhlas. Sekali lagi terima kasih kepada para donatur. Ini berkat kerjasama para donatur Yayasan Al-Hilal yang tidak henti-hentinya berkolaborasi melakukan kebaikan sehingga di sini terciptalah sebuah pemasangan instalasi pipanisasi yang akan sangat bermanfaat bagi para santriwan dan santriwati di pesantren Al-Ikhlas Desa Girijaya, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, sampai ketemu di acara peresmian sumur wakaf selanjutnya. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik, karena kebaikan yang Anda lakukan, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dicas. Sambil dicas. Oh dia masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun 2022. Tahun 2021 sudah kita lewati. Mau tahu kilas balik lagi sebuah pesantren Al-Hilal di tahun 2021? Yuk kita simak.
Ayo lo. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala, rahmat ridho dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam ruangan virtual dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada kerabatnya, keluarganya, kemudian sahabatnya, tabi'in, dan tabi'atnya. Semoga syafaatnya selalu sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Haji Nandang selaku Ketua Pembina Yayasan Pesantren Al-Hilal, yang saya hormati Bapak Hendra Setiawan selaku Ketua Yayasan Pesantren Al-Hilal, yang saya hormati
kepada Bapak Yuan Setiawan selaku Ketua Harian Pesantren Al-Hilal, serta seluruh pengurus pesantren dan Lajiswab Al-Hilal, juga kepada adik-adik santri dan pengajar seluruh Pondok Pesantren Al-Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kegiatan ini doa dan zikir bersama malam ini insya Allah sudah dihadiri oleh 6 pondok pesantren Al-Hilal dan seluruh pengurus ya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Akang, Teteh, dan adik-adik yang telah ikut serta hadir di sini. Dan semoga di acara malam ini kita dapat memanjatkan doa-doa dan zikir terbaik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elis Parwati dari tim Markom Lajiswab Al-Hilal Bandung yang insya Allah akan menjadi pembawa acara doa dan zikir bersama pada malam ini. Karena sudah dihadiri oleh para audiens dan para santri Pondok Pesantren Al-Hilal, boleh saya salam sapa dulu ya. Yang pertama ada Pesantren Al-Hilal 1 Cililin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pesantren Al-Hilal 2 Cipadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga ada Pesantren Al-Hilal 3 Geger Kalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Pesantren Al-Hilal 4 Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pesantren Al-Hilal 5 Pasir Bilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Pesantren Al-Hilal 6 Cisaranten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim ya. Semangat ya adik-adik, insya Allah pada sehat semuanya di sana, amin ya robbal alamin. Pada malam ini insya Allah akan ada penyampaian kultum bertema kiat praktis hidup bahagia yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Sapria Muhammad yang insya Allah sudah bergabung bersama kita. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. Kalau begitu langsung saja kita membuka acara dengan yang akan dibacakan langsung oleh santri pesantren Al-Hilal 3 Geger Kalong. Waktu dipersilahkan. Al-Hilal 3 Geger Kalong. Dibuka dulu mic-nya. Al-Hilal 3 Geger Kalong. Ya, dicoba lagi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim thayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah membacakan surat Al-Fil
surat ke-105 dalam Al-Quran. Semoga yang membacakan dan mendengar mendapatkan berkah dan pahala ya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya akan ada kultum bertema kiat praktis hidup bahagia yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Sapria Muhammad ya. Baik, kepada Ustadz Sapria kami persilahkan. Cek suara saya masuk atau putus-putus, mohon konfirmasinya. Masuk Pak Ustadz. Siap, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa shalli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa shalli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma baligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdoli. Amma ba'du fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz-ustadzah, para guru, para kesepuhan, dewan manajemen, seluruh staf, dan anak-anak yang soleh dan solehah, wabil khusus kepada moderator yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk bersilaturahmi dan berbicara di haflah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Yang pertama, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Baik, yang mana dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita di malam hari ini, malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua, di bulan Rajab yang mulia. Yang ketiga, di dalam majelis ilmu yang dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihadiri oleh orang-orang soleh, oleh anak-anak yang soleh. Semoga dengan lipatan kebaikan ini semakin menambah manfaat, keberkahan, fadilah yang akan kita dapatkan dalam perkumpulan kita di majelis yang mulia ini. Semoga hadirin rahimakumullah, kalau seandainya ada di antara kita yang sebelum hadir di majelis ini dalam keadaan sakit, semoga dengan keberkahan majelis ini yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedang ada yang sedih, semoga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang merasa kesempitan, semoga dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang sedang ada hajat, ada keinginan, ada harapan, semoga diijabah dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun saat ini yang sedang menghadapi masalah, baik masalah yang kecil ataupun masalah yang besar, masalah yang rumit ataupun masalah yang mudah, semoga Allah yang langsung menjadi pembela kita, Allah yang memberikan jalan keluar terbaik kepada kita, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai kiat-kiat praktis hidup bahagia. Sebetulnya banyak, hadirin rahimakumullah ya, kiat-kiat untuk hidup bahagia. Hanya saja yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan bulan Rajab yang mulia ini, dengan hikmah Isra Mi'raj, yakni salat, saya ingin sedikit menyampaikan saja bahwa rata-rata orang itu susah karena ada masalah di salatnya. Sekali lagi, hadirin rahimakumullah,
rata-rata orang itu akan menghadapi masalah yang tidak ada kunjung hentinya, akan menghadapi kesusahan yang tidak ada hentinya. Itu di antara asbabnya itu adalah ada masalah dalam sholatnya. Satu. Nah, yang kedua, ketika ada orang yang bertanya, kenapa saya sudah semangat dalam melakukan sholat? Jadi sholat subuhnya bagus, lengkap. Sholat duhur tidak pernah terlewat, sholat asar tidak pernah terlewat, sholat maghrib tidak pernah terlewat, isya juga tidak pernah terlewat. Tapi kenapa hidup saya susah? Nah, ini yang insya Allah akan kita jawab di kesempatan yang mulia ini. Dalam waktu yang sederhana ini, saya ingin mencoba menyampaikan bahwa hadirin rahimakumullah, seseorang itu akan semangat dalam melakukan sesuatu kalau sudah terasa manfaatnya. Sekali lagi, kaidah umumnya seseorang itu akan semangatnya dalam melakukan sesuatu kalau sudah terasa manfaatnya. Kenapa seseorang semangat makan vitamin? Karena orang tersebut sudah merasakan manfaat dari vitamin. Misalnya sekarang zaman COVID, ya, zaman Omicron, gitu. Jadi banyak orang yang semangat minum vitamin C. Ya, waduh, gitu. Vitamin C dari mulai minuman, pil dan lain sebagainya diborong. Kenapa? Untuk memperkuat antibodi, katanya seperti itu. Sampai jeruk-jeruk habis, gitu kan. Sampai buah-buahan yang mengandung vitamin C habis. Kenapa semangat untuk mengkonsumsi vitamin C? Karena terasa manfaatnya untuk meningkatkan antibodi. Kenapa ada orang yang semangat makan wortel gitu kan, seperti kelinci? Karena terasa ketika banyak makan wortel, misalnya pandangannya jadi bagus, matanya jadi sehat. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, semangat makan vitamin, kenapa? Terasa manfaat dari vitamin itu. Kemudian ada orang yang semangat olahraga, ya, baik olahraga pingpong, badminton, sepak bola, futsal, boy-boyan, sorodot, gaplok dan lain sebagainya gitu. Kenapa semangat dalam berolahraga? Karena terasa manfaatnya. Seperti saya punya teman, dia itu istiqomah olahraga. Hadirinnya istiqomah futsal, istiqomah badminton. Ketika ditanya, kenapa kok semangat dalam berolahraga? Karena terasa beres olahraga, keluar keringat, dan hormon endorfinnya aktif. Jadi merasa bahagia beres olahraga itu. Jadi kalau sudah capek, suntuk, diolahragakan gitu kan, ngemplong hati nanti merasa bahagia. Jadi kalau orang sudah merasakan manfaat dari olahraga, semangat olahraganya. Ya, bahkan ada orang yang sekarang ini semangat moyan, kata orang Sunda. Apa senam moyan teh Pak Ustadz? Berjemur. Dari mulai jam 8 gitu kan, jam 9 sebelum jam 10 mararoyan gitu kan, berjemur gitu kan. Kenapa semangat berjemur? Oh, karena itu bagus untuk kesehatan tubuh gitu kan, untuk kesehatan paru-paru, untuk mencegah virus COVID, virus Omikron. Jadi kadang santri juga jam 8 teh mararoyan gitu kan, moe tonggong kata orang Sunda. Kenapa kok semangat melakukan moyan? Kenapa semangat dalam melakukan berjemur? Karena merasakan manfaatnya. Itu akan membuat tubuh lebih enak, lebih sehat, ada vitamin D dan lain sebagainya. Jadi kaidah pertamanya bahwa seseorang itu akan semangat dalam melakukan sesuatu kalau terasa manfaatnya. Satu. Begitu pula sholat. Sholat itu kita akan semangat dalam melakukan sholat manakala kita sudah merasakan manfaatnya. Ya, kita akan semangat dalam melakukan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dari mulai yang wajibah, yang wajib, sampai masnunah, yang sunnah, sampai rawatibnya, qobla ba'danya, sholat duha, tahajud, gitu kan, sampai sholat duha dan lain sebagainya. Semangat, kenapa? Di antaranya karena sudah terasa manfaat. Tapi kadang ada orang yang bertanya, hadirin rahimakumullah, kurang lebih ini ada 3 pertanyaan yang kadang menjadi pertanyaan umum. Yang pertama, Pak Ustadz, di sana saya ingin bertanya, ya bertanya apa? Katanya, sholat itu mengandung banyak fadilah. Contoh, barang siapa yang dia itu istiqomah sholat duha 4 rakaat setiap harinya, maka dalam hari tersebut, orang tersebut akan dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang itu bertanya, Pak Ustadz, saya setiap hari tidak pernah tuh kurang sholat duha dari 4 rakaat. Istiqomah, insya Allah saya 4 rakaat duha setiap hari. Tapi pertanyaannya, Pak Ustadz, kenapa saya sudah senang sholat duha, tapi kenapa kok rezeki saya sempit terus? Nah, itu pertanyaan.
Kemudian ada lagi yang nanya, Pak Ustadz, saya teh setiap hari sholat tahajud. Katanya barang siapa yang dia itu istiqomah sholat tahajud akan diangkat derajat martabatnya oleh Allah. Tapi kenapa saya teh sudah sholat tahajud, tapi kok kenapa derajat saya kok belum diangkat-angkatnya oleh Allah? 2. Yang ketiga, Pak Ustadz, saya teh sudah sholat istikharah, senangnya sedang bingung, ini teh milih jodoh bingung gitu kan, milih pekerjaan bingung, milih mau masuk sekolah bingung, mau mesantrenin anak di mana bingung. Lalu saya teh sholat istikharah, tapi kenapa sholat istikharah setiap malam kok tidak ada jawabannya dari Allah? Ini teh kenapa Pak Ustadz? Gitu. Ini ada yang bertanya seperti itu. Kemudian ada lagi yang bertanya, Pak Ustadz, katanya yang namanya sholat itu rihlatul qalbiyah adalah rekreasinya hati, adalah rihlah ruhaniyah. Sehingga zaman dulu orang-orang soleh itu arihna bis sholat. Ketika merasakan suntuk, ketika merasakan bersedih, larinya itu ke sholat. Jadi sholatnya itu menjadi penghibur hatinya, menjadi penentram hatinya. Sehingga tidak aneh kenapa orang-orang soleh ketika sedang lelah, ketika sedang galau, sedang sakit hati, dia sholat, beres sholat itu hatinya lapang. Tapi ada yang bertanya, Pak Ustadz, tapi kenapa saya mah kok beda? Sebelum sholat hati teh sakit, beres sholat hati tetap sakit. Sebelum sholat kesel ke temen, beres sholat malah makin kesel ke temen teh. Sebelum sholat marah, beres sholat tetap marah. Sebelum sholat itu sedih, galau gitu kan, merana, nalangsa, dan beres sholat itu tetap saja ngagalau, merana, nelangsa. Ini teh kenapa? Kenapa sholat tidak menjadi penghibur dalam hati saya? La tu'asir, tidak mu'asaroh, tidak ada getaran terhadap hati kita sholat tersebut. Nah ini pertanyaannya kenapa? Kemudian yang terakhir ada lagi yang bertanya, Pak Ustadz, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Katanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa saya itu sudah suka sholat, senang sholat, tapi kok rajin juga maksiat, STMJ gitu, sholat terus maksiat jalan. Nah maka hadirin rahimakumullah, ketika ada orang yang bertanya, kenapa kok sholatnya tidak membuat dia bahagia? Kenapa sholatnya itu tidak dirasakan fadilah keberkahannya? Kenapa sholat itu tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan maksiat? Maka ini jawabannya ada banyak. Satu, dari mulai sholatnya tidak hudurul qalbi, sholatnya tidak ada ta'zim kepada Allah, kemudian sholatnya tidak ada tafahum, sholatnya tidak ada haibah kepada Allah, sholatnya tidak ada haya kepada Allah, kemudian sholatnya itu tidak ada roja kepada Allah. Nah ini nanti di urusan qalbiyah. Tapi secara basic itu di antara sebab kenapa sholat tidak mu'atharoh, kenapa sholat tidak bisa membahagiakan kita, kenapa sholat tidak berbuah fadilah kepada kita, kenapa sholat tidak menjadi penghibur hati kita, dan kenapa sholat tidak menjadi hijab bagi kita dari segala perbuatan keji, dari segala perbuatan munkarat, sayiat, dolalat, dan lain sebagainya. Itu diantara sebabnya karena sholat mah sholat, tapi sholatnya tidak didasari oleh ilmunya. Wa kuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang dia itu beramal ibadah, tapi amal ibadahnya tidak disertai dengan ilmunya, maka sholatnya mardudatun la tuqbalu, maka sholatnya tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan, bahwa di antara godaan setan bagi kita itu, satu adalah agar kita tidak sholat. Satu. Tapi kalau ada orang, dia itu sudah nggak mempan digoda untuk tidak sholat. Jadi kalau orang ini digoda, sudah lama, nggak usah sholat gitu kan, udahlah nanti aja, besok aja sholat. Misalnya ada orang sudah nggak mempan tuh digoda oleh setan itu untuk nggak sholat, tetap aja dia sholat. Kata setan, udah mending bobok lagi, nggak usah sholat subuh. Nah kita udah bisa ngelawan, pokoknya mau sholat. Lagi sibuk kita tanya, udah nggak usah, duhur asar nggak usah, lagi capek, terus aja sholat duhur, lalu sholat asar, maghrib, dan isya. Nah kalau ada orang nih, hadirin rahimakumullah, udah nggak mempan oleh setan untuk digoda agar tidak sholat, maka setan menggunakan strategi yang kedua, adalah setan membiarkan kita sholat, tapi setan menghalangi kita untuk mencari ilmu sholat. Sehingga sholat kita hanya sekedar formalitas saja. Sholat tidak berbuah berkah, sholat tidak berbuah ketenangan hati, sholat tidak membuat kita wusul kepada Allah, dan lain sebagainya. Itu diantara sebabnya karena kita malas mencari ilmu sholatnya. Nah, oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, kunci bahagia yang simpel sekali adalah perbaikilah sholat kita. Bukan hanya lengkap sholatnya, tapi sholatnya harus sesuai dengan tuntunan ilmu. Nah, jadi kalau ada orang
dia sudah mulai sholat dan sholatnya rapi. Syarat sah sholat yang 8-nya rapi, rukun sholat yang 17-nya rapi, pembatal sholat yang 14-nya dijauhi, maka insya Allah sholatnya akan mu'assar, akan membahagiakan dia. Karena mohon maaf, saya perhatikan tidak sedikit orang-orang kaum muslimin wal muslimat, beliau-beliau ini sholat tapi sholatnya masih jauh dari tuntunan syariat. Contoh saja, 2 hal yang paling banyak salah. Yang pertama, dalam menutup aurat saja. Tidak sedikit laki-laki ya ketika sholat masih menggunakan kaos pendek, kemudian ketika ruku itu pinggangnya terlihat, apalagi kalau sujudnya pemandangannya lebih menyeramkan. Contoh, atau perempuan ketika menggunakan kerudung atau mukena itu masih menggunakan mukenanya itu di bawah dagu, sedangkan yang saya pahami itu bawah dagu ini adalah bagian dari leher. Nah seharusnya di mana itu menggunakan mukena itu bawahnya itu harusnya di tulang dagu. Nah kadang di menutup aurat saja kadang masih salah gitu kan. Satu di menutup aurat, kemudian yang kedua contoh di rukun qauli. Nah Dede ke Umi dulu. Nah mohon maaf hadirin, ini ada si bungsu ya ikut siaran. Nah jadi hadirin rahimakumullah, yang kedua contoh itu adalah rukun qauli. Jadi dalam sholat itu ada bacaan yang kalau tidak terdengar itu bacaan oleh telinga kita, maka sholat kita batal. Nah di antara rukun qauli itu ada takbiratul ihram, ada al-fatihah, kemudian ada tahiyat akhir gitu kan, ada sholawat di tahiyat akhir dan salam yang pertama. Itu kalau seandainya dibaca dalam hati, tidak terdengar oleh telinga kita sendiri, maka sholatnya batal. Dan zaman sekarang banyak sekali sholat menggunakan madhab silentnya. Waduh, apa itu madhab silentnya? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu tidak ada suara sedikit pun yang keluar dari lisannya. Sedangkan dalam sholat itu ada rukun qauli, yakni rukun bacaan yang tidak boleh dibaca dalam hati. Nah kadang hal-hal tersebut, hal-hal sederhana ini tidak dipelajari. Makanya kenapa sholatnya tidak membuat dia bahagia. Nah oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, di bulan Rajab yang mulia ini kita diingatkan, kaum muslimin diingatkan tentang sholatnya. Jadi yang harus diperhatikan itu bukan hanya melaksanakan sholatnya, tapi yang harus diperhatikan juga adalah ilmu sholatnya. Yuk kita semangat pelajari syarat sah sholatnya, rukun-rukun sholatnya, apa saja mubtilat pembatal-pembatal sholatnya. Kalau itu kita pelajari dengan baik, maka buktikanlah. Maka rasakanlah betapa sholat itu benar-benar menjadi penghibur hati kita. Betapa sholat itu benar-benar menjadi solusi atas setiap masalah kita. Ketika apa? Ketika kita benar-benar menjaga sholat dengan ilmunya. Maka insya Allah ini masuk ke dalam kaidah ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kita. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? yakni dengan menjaga syariat-syariat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian yang bisa disampaikan. Kesimpulannya, kunci bahagia dalam hidup kita, perbaiki sholat kita, dan kunci memperbaiki sholat kita adalah dengan mempelajari ilmu-ilmu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin rahimakumullah. Setelah kita bersama-sama sedikit membahas mengenai ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama berzikir, kita akan bersama-sama membaca al-asma al-husna, kita akan bersama-sama membaca aurat, membaca zikir-zikir. Kita niatkan hadirin rahimakumullah ya, semoga zikir kita bersama dengan orang-orang yang soleh, dengan anak-anak yang soleh, dengan para penghafal Quran, dengan anak-anak yatim yang dimuliakan oleh Allah ini, semoga zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kita bisa membuat hati kita lebih bersih, zikir kita bisa membuat hati kita lebih lembut, mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama kita baca al-asmaul husna, dilanjutkan dengan zikir, dan nanti insyaallah kita akan tutup dengan doa. Hadirin rahimakumullah, nanti ketika dalam berdoa, nanti ketika saya sudah berdoa, ya giyasal mustagithin, ya amanal khaifin, ya mujibad da'awat, ya qadiyal hajat, istajib do'ana. Silakan hadirin rahimakumullah, nanti masing-masing secara fardiyah, masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan segala hajatnya, sampaikan segala keinginannya, sampaikan segala harapan-harapannya. Curhat kepada Allah, sampaikan segala masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini. Semoga melalui keberkahan ta'lim kita, zikir aurat yang kita baca gitu kan, semoga setiap harapan doa kita diijabah oleh Allah. Adik-adik yang soleh, kalau misalnya masih bingung ingin minta apa, adik-adik cukup berkata saja amin. Amin, amin, amin gitu ya.
Kita aminkan doa guru-guru kita aminkan doa orang tua kita aminkan orang-orang yang mencintai kita gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah gitu kan, Bapak Ibu, semoga doa kita didorong nih oleh amin anak-anak yang soleh, semoga mustajabah ya, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa nanti awali kita minta ampun atas setiap dosa maksiat kita, karena sangat banyak itu rezeki kebaikan yang seharusnya sampai kepada kita itu terhalang karena dosa-dosa kita. Betapa banyak kebahagiaan yang harusnya sampai kepada kita terhijab oleh dosa dan maksiat kita. Gitu kan? Kita minta ampun kepada Allah, lalu kita doakan orang tua kita doakan guru-guru kita doakan sahabat-sahabat kita, baru kita memohon apa yang kita inginkan. Semoga setiap hajat doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, adik-adik yang soleh, kita bareng-bareng ya, kita baca al-asma al-husna, nama-nama Allah yang maha baik. Kita baca, tapi kita awali dulu ya dengan membaca surah Al-Fatihah berjamaah. Silakan hadirin rahimakumullah, adik-adik, kita perbaiki cara duduk kita ya. Adik-adik, khususnya adik-adik yang duduknya belum rapi, silakan dirapikan ya. Karena di antara adab dalam berdoa adalah memposisikan tubuh kita dengan sebaik mungkin, dengan adab kita yang baik, ta'diman wa ta'ziman wa ta'adduban ilallah. Nah, semoga ini menambah keberkahan di majelis kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali dengan bersama-sama secara berjamaah, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Susunilah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا بشير يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد
أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مني يا بار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا Allah. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, setelah kita membaca al-asmaul husna, kita lanjutkan dengan bersama-sama membaca zikir, membaca aurad, kita bersama-sama bermunajah. Semoga Allah mengkabul, mengijabah, memakbul setiap zikir dan aurad kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده
Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Hadirin rahimakumullah, kita bersama-sama bermunajah, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap harapan kita, doa kita, munajah kita di malam hari ini diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah, dikabul dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari hadirin rahimakumullah, kita tundukkan hati kita, kita tawadukkan diri kita, kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Hadirin silahkan sebut nama orang tua masing-masing. Bapak Haji Kanar Subari, Abdullah, Ibu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum ya Allah kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil rahmatan wal maghfiratan syafa'atan alaihim wa ala jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanalladzi yumitul khalaiq wa la yamut. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subhana wa bihamdika azamaka wa ajlika anta Allah. Anta Allah. Anta Allah. La ilaha illa anta la ilaha ghairukal akbar wal khalqu kulluhum laka raji'un. Ya biasal mustagithin, ya aman al-khaifin, ya mujibad da'awat, ya qadiyal hajat, istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Yang masih ada doa, ada harapan, ada keinginan, sampaikan saat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah Maha menyaksikan, yakin Allah Maha mendengar, yakin Allah Maha mengabulkan doa. Silahkan masing-masing berdoa. Adik-adik rahimakumullah, mari kita aminkan doa dari orang tua kita, doa dari guru-guru kita, doa dari orang-orang yang berjasa, yang menyayangi, yang mencintai kita. Hadirin jangan ragu untuk berdoa. Amin ya Allah. Amin. Amin. Istajib doana ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Qabul ya Allah. Qabul. Hadirin yang sudah lama belum mendoakan orang tua, silahkan sampaikan permohonannya kepada Allah. Doakan orang tua, khususnya orang tua yang masih hidup, semoga beliau panjang usia, sehat lahir batin, dan kita dijadikan anak-anak yang pandai membahagiakan orang tua kita. Wabil khusus orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, semoga beliau di alam kubur diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dibahagiakan di alam kuburnya. Silahkan hadirin doakan orang tua. Amin ya Allah. Amin. Istajib doana ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Istajib doana ya Allah. Amin. Amin. Qabul ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa syunna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya'i wa alaihim assalam. Allahumma arham tadarru'ana wa amin khawfana wa taqabbal amalana wa asli ahwalana waj'al bi ta'atika istighalana wa ilal khairi a'malana wa haqqi bi jihadati a'malana wa khtim bis sahadati a'malana wa khtim bis sa'adati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bijahi nabiyil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, kunci bahagia dalam hidup kita yang pertama adalah perbaikilah sholat kita. Karena tidak sedikit Allah berikan masalah kepada seseorang itu sebagai sebuah teguran. Bahwa sudah terlalu lama kita menelantarkan sholat-sholat kita, mengabaikan syariat ketentuan sholat-sholat kita. Dan yang kedua, di antara kunci kebahagiaan kita adalah ketika orang tua kita ridho kepada kita. Baik orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Carilah ridho dari orang tua kita, di antaranya adalah dengan istiqomah mendoakan orang tua kita. Kalau seandainya ada di antara kita yang sedang disusahkan hidupnya oleh Allah, disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu boleh jadi karena sudah terlalu lama kita tidak mendoakan orang tua kita. Sudah terlalu lama kita tidak membuat orang tua kita bahagia kepada kita. Sudah terlalu lama kita tidak mengukir senyuman di wajah orang tua kita. Jadi hadirin rahimakumullah, rapihkan sholat kita, bahagiakanlah orang tua kita, maka surga dunia dan akhirat ada dalam genggaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat dari Pak Ustadz Sapria Muhammad tadi, rata-rata orang akan mengalami kesusahan adalah karena ada masalah dengan sholatnya. Maka dengan itu, marilah kita mulai perbaiki sholat kita, sehingga pada akhirnya insya Allah kita akan merasakan berbagai manfaatnya. Salah satunya adalah hidup menjadi bahagia ya. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran ya Pak Ustadz, sudah sharing ilmu kiat praktis untuk hidup bahagia. Insya Allah, mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa amalkan setiap ilmunya dengan istiqomah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, dan tidak STMJ lagi ya Pak Ustadz. Dan betul. Ilmu yang telah disampaikan juga bisa menjadi pahala jariah. Kemudian insya Allah untuk pembacaan Asmaul Husna yang juga dilanjutkan dengan zikir dan doa yang dipandu oleh Ustadz Sapria Muhammad tadi, Allah ijabah dan dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah saat ini kita sudah tiba di penghujung acara ya. Untuk itu sebelum penutupan kita akan melakukan sesi foto atau dokumentasi terlebih dahulu. Baik, Ibu, Bapak, Kang, Teteh, dan adik-adik semuanya dipersilahkan untuk membuka kameranya ya. Nanti akan ada pihak operator yang men-screenshot ya, yang tag fotonya. Jangan lupa ditampilkan senyum terbaiknya. Ya, dimulai dari slide 1. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian slide ketiga. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, cukup. Selanjutnya ya, masih ada slide-nya ya. 1, 2, 3. Oke, masih ada ya. Yang ini yang terakhir ya. 1, 2, 3. Ya. Sudah semuanya ya. Baik, Masya Allah. Hatur nuhun ya kepada pihak operator. Terima kasih juga kepada Ibu, Bapak, Kang Teteh, dan adik-adik santri yang sudah berkenan untuk hadir di kegiatan doa akbar malam ini ya. Jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pihak Yayasan Al-Hilal, juga ke 6 pondok pesantren Al-Hilal, tak lupa juga dengan Ustadz Sapria Muhammad dan tim Lajiswab Al-Hilal yang juga terlibat dalam kelangsungan kegiatan doa akbar ini. Terima kasih banyak. Sebelum penutupan, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baik, kalau begitu saya Lis Parwati selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.